Tapi justru kita manusia sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyia-nyiakan dua perbuatan ini. Padahal di dua perbuatan ini Gusti Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan dosa dan takaran pahalanya. Ada teman saya protes, "Oke, iya Pak, kamu ini ngomong di Ar-Raudhah soal dosa dan pahala sih Shoki. Memangnya salah?" Ya nggak salah sih, cuma santai saja dalam kehidupan. Kan Allah memang nggak kasih tampak pahala dan dosa. Sudahlah, jalanin saja apa yang diajarkan orang tua dalam pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, nanti kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Saya bilang, iyalah Pak, kalau hidup kita bisa sampai tua. Tapi jangan lupa yang namanya urusan rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul apa betul? Ya nggak begitu, Syauki. Maksud saya sudahlah, kita tuh dalam ibadah, dalam kehidupan jangan suka cari untung. Cari untung bagaimana? Itu kamu ngomong pahala dan dosa, kan namanya masih cari untung. Memang yang baik gimana ibadah kalau nggak perlu dosa dan pahala? Ya ibadah yang baik itu kan yang lillahi ta'ala. Oh begitu ya? Iya. Baik. Saya tanya sekarang, sama jamaah di Masjid Ar-Raudhah, Bu, ibadah yang jenengan lakukan selama ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Pak, ibadah yang selama ini jenengan lakukan di Sidoarjo lillahi ta'ala atau ada pamrih? Yakin? Betul? Kalau memang jenengan bilang sendiri ibadah lillahi ta'ala, boleh bertanya lagi. Berapa banyak dari yang tadi bilang ibadahnya lillahi ta'ala, tapi dalam sholatnya saja masih takut neraka, pengen masuk surga, mau angkat tangan? Ya. Semua. Loh, jadi lillahi ta'ala. Kalau ibadah yang kita lakukan masih takut neraka, pengen masuk surga, itu pamrih Pak. Cari untung. Cari untungnya di mana? Masuk surga atau di neraka. Lalu memang ibadah yang lillahi ta'ala yang seperti apa sih Syauki? Ajarin. Diajarkan oleh Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Bukan saya yang ajarin, Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Sebentar Syauki, ada apa Pak? Kenapa kamu nggak langsung ke Nabi ngambil contoh? Kenapa mesti ke ulama-ulama? Ulama kan nggak ada yang maksum cuma Nabi. Baik. Ada dua alasan kenapa saya nggak langsung kepada baginda Rasul. Pertama, jarak kita sama baginda Nabi itu terlampau jauh. Hampir 15 abad. Sekarang sudah 1447. Kita nggak pernah tinggal di zaman Nabi. Kita nggak pernah tinggal di zaman sahabat. Bahkan kita juga nggak pernah tahu salafus saleh. Makanya terlalu muluk kalau langsung bernisbat kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu manusia pun, saya ulang biar nggak salah paham, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar-benar bisa lillahi ta'ala ibadah cara Nabi. Memang bagaimana lillahi ta'ala cara Nabi Syauki? Baginda Nabi mengajarkan dalam ibadah yang lillahi ta'ala
Beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka yakini Allah yang sedang melihat kita. Ada yang mampu? Berapa banyak dari panjenengan yang setiap saat merasa Allah sedang melihatin? Percayalah, kalau semua manusia merasa sedang, memang benar Allah sedang memperhatikan kita. Tapi kalau kita merasa Allah sedang melihat kita, maaf, jangan tersinggung. Tidak akan ada maksiat di Sidoarjo ini. Nyatanya yang mabuk masih banyak, yang korupsi masih banyak, yang numpang hidup di masjid masih banyak. Kenapa? Karena kita nggak merasa Allah sedang memperhatikan kita. Siapa yang bisa seperti itu ibadah? Nah, makanya saya ambil yang agak mudah, karena baginda Nabi mengajarkan dalam beragama yasiru wala tu'asiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit, Pak? Entah semuanya juga bakal bermula kepada baginda Nabi. Bermulanya tetap ke baginda Nabi, ujungnya tetap di baginda Nabi. Inilah pentingnya belajar agama bersanad. Saya ngaji sama orang tua saya, Rahmatul Abrar Kezebulin MC. Kezebulin ngaji dari gurunya Hadratus Syekh Bahidar Khalid. Hadratus Syekh Bahidar Khalid ngaji lewat kawan seperjalanannya beliau. Kalau saya mau ambil dari tanah Jawa, saya ambil dari tanah Jawa dulu. Hadratus Syekh Bahidar Khalid ngajinya sama kawan seperjalanannya beliau, Hashim Hadratus Syekh Wahid Hashim. Wahid Hashim ngaji sama orang tuanya langsung, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari ngaji di Madura bersama Hadratus Syekh Khalil Bangkalan. Seketika berangkat ke Mekah, ngajinya kepada dua guru mulianya. Kalau enggak Syekh Abbas Al-Maliki sama Syekh Abu Bakar Asy-Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Ke atas lagi sudah bertemu sampai ketemu di 4 mazhab fikih utama. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kulo menggunakan mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah. Maka ketika ada yang nanya, Imam Syafi'i ngajinya dari mana? Kulo harus bisa jelaskan. Imam Syafi'i ngambil 2 sanad yang mulia. Pertama dari Imam Malik, yang kedua dari Imam Waqi'. Ketemu Imam Waqi' sudah di tabi'in ngajinya dari sahabat dari Nabi dari Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di tanah Jawa. Kalau mau saya tarik ke tanah Kalimantan, bisa juga. Saya ngaji sama orang tua saya, Kezebulin MC. Kezebulin MC ngaji sama gurunya Hadratus Syekh Idam Khalid. Kiai Idam Khalid cucu kelima dari Hadratus Syekh Asy'ad Al-Banjari. Syekh Asy'ad Al-Banjari muridnya Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman terus tetap ketemu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketemu di Imam Malik dan Imam Waqi'. Imam Malik dan Imam Waqi' bertemu di tabi'in dari sahabat dari Nabi dari Jibril langsung dari Allah. Tinggal mau narik kemana? Mau narik ke ujung pandang saya bisa lewat Syekh Yusuf Al-Makassar. Mau narik sampai ke Pekanbaru, Riau, saya bisa bertemu di Syekh Abdurrahman Siwak. Ketemu lagi. Makanya orang kalau ngaji